Semangat pagi! Semangat pagi untuk kita semua. Selamat datang dalam Monday Morning Motivation. Masih Yes. bersama saya David Setiawan dan tentunya Pak Darmadi Dharma Yes. Wangsa. Pak Dar, apa kabar? Pak David, kita udah mention 6 Yes. strategi awal ya Oke. di dalam negosiator ulung ini ya. Betul. Namun satu hal yang saya mau katakan bahwa saya belum masuk ke taktik ya. Saya belum masuk ke taktik. Di pertemuan sebelumnya Iya, ya? jadi Oke. ini baru strategi aja. Jadi strategi itu artinya framework ya. Jadi Anda kalau negosiasi harus ada frameworknya ya. Jadi nanti taktik kita akan masuk berikutnya ya. Oke. Pada edisi-edisi mendatang saya akan masuk ke taktik ya. Jadi sekali lagi kita sudah cover 6 strategi awal dan strategi itu kelihatannya sederhana, namun kalau Anda tidak menjiwai, ya kalau Anda tidak melakukan persiapan dengan matang ya, Anda mungkin tidak akan juga melakukan hal itu dengan baik ya. Oleh sebab itu kita masuk lanjutan part 2 yaitu ya. berupa strategi yang ketujuh. Dan strategi ketujuh ini menurut saya menarik dan strategi ketujuh ini mengatakan you have to develop option ya. Dalam negosiasi itu banyak orang salah tangkap ya. Banyak orang datang negosiasi pengennya menang. Of course lah, semua orang pengen negosiasi pengennya menang. Betul. Namun ketika dia selalu berpikir pengennya menang, bisa aja hasilnya gara-gara dia pengen menang dia kalah. Ya. Jadi orang yang tidak punya opsi, walaupun dia pikir saya datang negosiasi untuk menang gitu ya. Kalau you terima ambil, kalau enggak pergi gitu ya. Biasanya kayak begitu ya. Tapi Anda tanya saya, Pak, emangnya nggak bisa negosiasi kayak begitu? Karena saya tahu banyak orang juga negosiasi gayanya main keras seperti begitu. Anda mau ini atau tidak gitu kan ya? Ya oke-oke aja. Kalau posisi Anda kuat ya. Bisa seperti itu ya? Bisa seperti itu. Kalau umpama orang yang Anda negosiasi itu membutuhkan Anda, atau Anda mempunyai opsi-opsi orang lain selain dia gitu. Ambil contoh Anda negosiasi dengan supplier dan Anda katakan ya kalau dia nggak mau ambil harga saya akan nyari orang lain gitu ya. Ya itu oke-oke aja sih ya. Betul. Tetapi di dalam jual beli properti, ketika Anda jadi broker, jadi agent, seringkali Anda menghadapi orang-orang yang punya posisi lebih kuat dari Anda. Baik itu penjual maupun pembeli. Betul, ya. betul. Memang saya tidak minta Anda lebih lemah dari mereka, tetapi pada kenyataannya penjual kalau tidak mau turun harga, Anda juga nggak bisa jualin. Pembeli juga kalau nggak mau naik harga, Anda nggak bisa jual. Oleh sebab itu, negosiator ulung di dalam posisinya seperti ini, mereka selalu membuat opsi. Ya. Sehingga opsi-opsi inilah yang membuat mereka tuh bisa ada plan B. Ya, karena kalau kita hanya datang dengan plan A, kita nggak akan bisa menang dalam negosiasi. Kita juga harus tahu tidak selamanya kita menang gitu ya, dan kita tidak mau kalah. Oleh sebab itu kita mesti punya opsi. Ya. Jadi tiap kali Anda bernegosiasi, ingat Anda punya opsi apa gitu ya. Kalau orang itu menolak ya, tidak mau turunin harganya, Anda kasih opsi apa gitu ya. Kalau pembeli umpama tidak mau properti ini, Anda kasih opsi apa. Jadi sebagai negosiator kita harus punya opsi. Dan memiliki banyak opsi itu membuat kita bisa menawarkan banyak solusi. Karena bagi kita negosiasi itu bukan menang dan kalah. Tetapi bagi kita negosiasi itu mesti win-win ya. Karena kalau satu pihak merasa kalah, satu saat nanti dia tidak akan melakukan bisnis dengan Anda lagi. Jadi strategi ketujuh ini framework sekali lagi, Anda harus punya opsi. Develop option. Nah, strategi ke-8, saya nggak mengatakan ini taktik. Karena semua negosiator sudah tahu ya. Jangan pernah menerima offer pertama gitu. Ambil contoh nih Pak David ya. Pak David, umpama Pak David mau beli mesin fotokopi ya. Kemudian Pak David mau beli mesin fotokopi ya. Kemudian Pak David nanya saya gitu, saya penjual mesin fotokopi. Pak Dar, berapa harga mesin fotokopi? Saya bilang 10 juta. Kemudian Pak David akan ngomong, oke Pak, 10 juta oke. Bapak siapin aja invoice-nya, nanti saya bayar. Di otak saya melihat Pak David ini apa? Kalau umpama saya barusan Bapak nanya saya harga mesin fotokopi saya, kemudian saya bilang harganya 10 juta, Pak David tampak banyak nanya, ya udah siapin aja invoice-nya nanti saya bayar. Menurut Anda, saya berpikir Pak David ini apa? Oh, ini orangnya gampang amat ya? Gampang amat ya? Pak David ini jangan-jangan banyak uang. Ya. Pak David jangan-jangan budgetnya lebih tinggi dari apa yang saya kasih. Betul. Ya? Betul. Karena saya berpikir seperti begitu, saya akan coba menjual lagi. Pak David, maaf Pak, harga 10 juta ini belum termasuk tinta loh Pak ya. Iya, jadi kalau tambah tinta ya 11 juta Pak. Pak David nggak kaget lagi, ya udah nggak apa-apa, tulis aja di invoice-nya. Saya lihat lagi Pak David, wah ini orangnya kayak masih banyak duit nih ya. Pak, 11 juta itu printer dengan tinta Pak, belum termasuk warranty-nya. Kena lagi. Iya, Pak David bilang nggak apa-apa, warranty berapa? 1 juta, ya udah 12 juta bungkus begitu ya. Wah. Dan Pak David, satu lagi Pak, jangan lupa. Kalau Bapak mau harga spesial ini, hari ini Bapak mesti bayar 50% lagi. Bapak bisa bayangin nggak? Ya. Setiap kali saya offer ke Bapak, dan Anda terima itu dengan santai, tidak terkejut. Tidak nawar.
berarti Anda sudah salah strategi. Ya, betul. Iya, karena bagi saya di Indonesia khususnya ya, umumnya orang tuh biasa dengan tawar-menawar. Kita bukan berada di dunia barat yang agak tabu ya dalam menawar, tapi di negara kita ini tawar-menawar itu sesuatu yang Wajar. harus. Harus, Ya, dan betul. itu salah satu skill yang harus kita miliki gitu ya. Setuju. Jadi mestinya ketika Pak David ambil contoh, Pak David nanya saya, apa yang reaksi Pak David ketika Pak David nanya saya, umpama ambil contoh mau beli mesin fotokopi. Ya, Pak Dar, ini saya punya mesin fotokopi, Pak Dar. Ya, Anda yang nanya saya Oh. kan menjawab. Eh, Pak, you nanya saya berapa harga mesin fotokopi? berapa harganya, Pak, mesin 10 fotokopi? juta. Reaksi Anda harusnya gimana? Oh, mahal sekali, Pak. Kenapa bisa 10 juta Kenapa begitu ya? bisa segitu? Iya, ya harganya segitu Pak. Oh, saya minta harga lebih murah bisa? Nggak bisa Pak. Waduh. Sih, bahaya kan Anda ketemu saya kan? Iya. Posisi Anda ketika saya minta harga lebih murah, Anda sebenarnya memperlihatkan kelemahan Anda. Betul. Anda mestinya 10 juta nggak budget saya Pak. Budget saya hanya 8 juta. Oh, langsung ke situ. Iya, kalau nggak ada yang 8 juta, saya mesti cari supplier lain. Oh, oke. Jadi Anda harus memojokkan saya, ya kan? Anda harus kasih tahu bahwa budget saya segini. Kalau you mau, yuk kita negotiate. Kalau nggak mau, saya move on. Jadi Anda lihat di sini nih, ya, menerima sebuah tawaran pertama itu adalah sesuatu yang memperlihatkan ketidakmampuan kita dalam negosiasi. Menolak tawaran pertama membuat lawan bicara Anda merasa, oh orang ini kayaknya jago juga negosiasi. Oh. Ya, membuat orang ini akan berpikir kayaknya ini nggak gampang sama ini orang, gitu ya. Membuat orang ini selalu berpikir kalau saya nggak bisa bertemu dengan harga yang dia inginkan, jangan-jangan dia akan cari supplier lain. Anda bisa bayangin nggak? Dengan membuat posisi orang tersebut seperti begitu, Anda berada di atas angin dalam negosiasi. Iya. Tapi ini namanya saya bilang bukan taktik, ini framework. Ya. Kenapa? Karena ini sesuatu yang harus Anda lakukan. Dan orang yang Anda lakukan pun tahu itu akan Anda lakukan. Iya. Jadi ketika saya bilang harga 10 juta, di otak saya tahu bahwa Pak David akan nawar gitu. Saya akan nawar nih, gimana caranya saya kunci Pak David ketika Pak David nawar gitu Iya, ya. iya. Makanya saya punya opsi Pak, yang seperti tadi ya. Jadi ini strategi ke-8 ya. Ya. Sederhana tetapi ya kadang-kadang kalau Anda nggak pay attention, Anda jangan kaget. Ambil contoh, kita ketemu dengan penjual properti. Pak, Bapak mau propertinya dijualkan oleh saya? Iya. Berapa yang Bapak inginkan harganya? Dia bilang 10M. Kalau Anda ngomong, oke Pak, 10M, saya akan tawarkan. Dia merasa bahwa harga rumahnya memang 10M. Padahal nanti ketika Anda tidak mampu narik penawaran mendekati 10M, dia merasa Anda tidak mengerjakan pekerjaan Anda dengan baik. Betul. Mestinya jawabannya gimana? Coba Pak David kalau nanya saya. Saya nanya Pak David. Pak David, jadi Pak David mau jual propertinya dengan harga berapa Pak? Saya bilang 10M. Dari mana Bapak dapat harga itu? Saya akan nyerang Bapak lagi nih. Saya Dari kalah mana? nih posisinya langsung digituin. Ya, dari mana? Bapak bisa ngomong gini nih. Itu tetangga saya. Betul. Ya, coba yang mana? Rumahnya seperti apa? Kualitasnya seperti Ya, apa? ya. Kata agent A, properti yang mana? Jadi ketika saya bisa menaruh posisi Pak David dalam posisi yang lemah, posisi yang tidak sure, tidak pasti, Pak David itu lebih gampang saya ajak negotiate dibandingkan Pak David punya bukti-bukti yang benar-benar konkret. Jadi itu yang saya tadi katakan, strategi ke-8 ini yang membuat seorang agent properti itu akan terlihat kokoh dalam berargumentasi ya Pak ya. Ya. Oke, ya. Wow. Strategi ke-9. Ke-9. Ya, ini juga hampir sama kelanjutan dari framework tadi, bahwa kalau Anda di dalam negosiasi Anda harus keras di depan. Maksudnya Ya kan? gimana? Anda harus mulai dengan keras. Anda bilang, Pak David, tolong dong jual properti saya Pak. Aduh, ngerti, properti ngerti. saya udah 5 tahun nggak laku. Kelihatan lemah Pak." nih di Ah, awal. lemah banget. Bisa kita gencet. Ya? Bisa, ketahuan sekali, Iya, iya kan? jadi jangan pernah tunjukin itu Iya, ya. jangan tunjukin ya. Start strong in the beginning itu artinya ketika saya ketemu Pak David, seandainya Pak David adalah agent, saya tanya, Pak David ini serius mau masarin rumah saya, gitu kan ya? Iya. Saya nggak main-main Pak. Saya pengen dilakukan oleh agent yang perfect. Bapak 3 bulan bisa nggak? Kalau nggak bisa, lebih saya cari agent lain. Saya bisa ngomong begitu. Dan kalau Pak David bilang, aduh Pak, saya ini masih baru Pak, udah langsung. Bapak udah lemah sekali gitu Iya, kan ya. iya. Bapak bilang 3 bulan Pak. 3 bulan adalah rata-rata kebanyakan saya jual properti orang. Jika harganya tepat Pak. Bapak, saya siap membantu Bapak ya. Jadi saya akan start strong dengan Pak David ya. Kalau saya juga beli barang, sebelum saya tahu saya mau beli printer. Saya tahu printer itu harganya 10 juta, tapi saya bisa start strong ngomong begini. Saya hanya punya budget 8 juta, kasih saya produk 8 juta. Di atas 8 juta saya udah mau beli. Oke. Jadi saya bisa dengan begitu ya, saya bisa melihat bagaimana reaksi. Sebenarnya statement-statement seperti begini nih bukan semata-mata hanya keinginan saya supaya you penuhi. Sebenarnya saya pengen lihat you gerakannya. Ketika statement saya keluar dari mulut saya dan body language Anda bergerak badan Anda, saya tahu berarti Anda dalam posisi yang
lemah di usaha gitu ya. Umpama saya bilang, Pak David, saya pokoknya mau cari printer 8 juta. Kalau tidak ada 8 juta, silakan ambil. Anda bilang, Pak, printer di bawah harga 8 juta, saya jamin Pak 3 bulan hancur. Kalau Bapak mau printer di bawah 8 juta yang 3 bulan hancur, saya akan cariin. Bapak mau yang cepat hancur? Nah, dengan seperti begitu, Bapak juga start strong gini, ya kan? Karena Bapak tahu orang ini ridiculous. Dia hanya mau cari barang murah, tapi tidak mau tahu bahwa kualitas itu penting, ya kan? Jadi ketika seseorang start strong dengan kita harus juga tahu, kita juga harus start strong, gitu kan ya? Iya kan? Jadi umpama orang ngomong, Anda ini agent properti mau jual properti. Udah berapa lama Anda jadi agent? Emangnya mampu jual properti saya? Waduh Pak, maaf Pak. Biasanya kalau orang Indonesia gayanya malah dibalik. Aduh Pak, maaf saya masih baru Pak. Baru 15 tahun. Itu juga strong sebenarnya. Dengan gaya yang berbeda gitu kan. Waduh. Orang wah 15 tahun. Bisa marah loh Pak. Enggak, kadang-kadang kalau bercanda. Iya. Kalau Bapak nanya kemampuan saya sih, memang Pak untuk di daerah ini saya belum terlalu banyak jual properti. Tapi kurang lebih 200 unit saya sudah jual Pak di sini. Oh itu kan membuat dia akan tertawa gitu ya. Dan dia tahu bahwa Anda ternyata juga nggak segampang itu dia gituin. Nggak ada masalah Pak seperti gitu. Jadi start strong in the beginning itu penting sekali dalam negosiasi. Pertama hanya untuk menentukan apakah lawan bicara kita ini adalah orang yang bisa kita tekan atau orang ini juga bisa neken kita balik ya. Jadi start strong in the beginning ya. Strategi ke-10. Nah, ini penting sekali nih ya. Exchange concession. Gimana nih? Banyak orang itu selalu mau minta. Masalahnya ada 2. Umpama ambil contoh ya, pembeli itu selalu mau minta. Masalah kedua adalah apakah permintaan pertama itu adalah permintaan yang terakhir? Kita juga kagak tahu. Jadi kalau ada pembeli ngomong, dia sudah serius, kelihatan serius membeli properti, tiba-tiba dia ngomong, wah kalau saya jadi beli pun properti ini, saya mau kalau bisa semua AC-nya itu ditinggalin oleh penjualnya. Nah kalau Anda tidak mengerti, ini kan konsesi. Jadi sebenarnya kan masalah kita awal mendiskusikan harga jualnya. Betul. Tapi ketika harga jual sudah mulai ketemu, tiba-tiba you minta sesuatu lebih. Ambil contoh, saya pengen AC-nya semuanya ditinggalkan gitu kan. Padahal informasi awal, waktu negosiasi awal, kita udah katakan bahwa AC ini mau diambil sama penjual. Jadi ketika negosiasi harga sudah dekat, dia kunci dengan mengatakan, ya kalau AC-nya semua dikasih ke saya mungkin mempertimbangkan akan membeli rumah ini. Gitu. Ya kan? Nah, Anda serta-merta langsung Anda bilang, oke Pak, kalau gitu saya mintain ya ke penjualnya. Gitu ya. Nah, Anda lihat nih. Anda punya niat baik gitu, supaya pembeli ini dapat apa yang dia mau. Betul. Ya, ketika Anda minta setengah mati sama penjual bilang, ya udah, kalau dia memang mau begitu, kasih aja AC-nya. Nah, Anda balik, Pak David, ternyata setelah usaha saya, Pak, penjual akhirnya memberikan Pak David semua AC-nya. Pak David bilang apa? Tapi tunggu sebentar. Saya juga minta sofa-sofa ini semuanya. Sofa-sofa ini juga saya mau, kalau nggak jadi. Anda bisa bayangin ya? Dikerjain habis. Jadi ketika dia minta konsesi, Anda harus minta konsesi balik. Ambil contoh, Pak David sekarang minta AC ke saya, coba. Ya, Pak Dar, saya mau beli ini kalau AC-nya semua ditinggal buat saya, Pak. Oh, jadi maksud Bapak kalau Bapak mau beli rumah ini harus termasuk AC-nya ya, Pak? Include, ya. Oke, Pak. Saya akan ngomong ke penjual. Tapi kalau saya bisa ngomong penjual, Bapak bisa bayar DP-nya nanti malam nggak? Oke. Kalau Bapak tiba-tiba ngomong, oh nggak bisa gitu dong. Kalau nggak bisa gitu, yuk nggak bisa dapat AC-nya. Ya. Kalau Pak David ngomongnya gini nih, nggak apa-apa. DP-nya saya bisa kasih satu malam, nanti malam saya akan ngomong lagi. Pak, jadi sudah tidak ada lagi yang Bapak minta ya Pak ya? Saya harus clear nih. Kunci di situ. Jangan saya pergi minta, saya balik, Pak David ngomong lain lagi. Minta bla bla bla. Minta bla 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 lagi, ya kan? Jadi ini penting sekali. Ketika Anda sudah dengar dia minta sesuatu, sebenarnya ketika saya tadi tanya mengatakan, kalau saya bisa dapatkan AC-nya, apakah Anda bisa memberikan down payment nanti malam? Sebenarnya saya juga ngetes Pak David. Apa Pak David benar serius beli? Serius nggak? Bisanya Pak David ngomong gini, ya saya belum bisa putusin sih Pak. Nah, kalau gitu lebih baik saya jangan ngomong Pak. Ya Bapak pikirin dulu deh Pak harganya ya. Jadi di sini kelihatan lagi Anda seorang negosiator yang ngerti framework. Kalau enggak, Anda bolak-balik, Anda terlalu lemah. Setuju. Dan Anda mewakili penjual dan penjual terlihat lemah. Bayangin nih, AC dikasih, sok. Sofa dikasih, sok. Tagihan IPL kalau bisa sampai akhir tahun di cover sama penjual, sok. You terus minta. Dan dikasih. Dan lama-lama ketika you dapat beberapa kali, you pikir jangan-jangan harga jualnya bisa dikurangin lagi. Iya. Tekan lagi. Jangan mahal. Makanya dia berani kasih gue margin. Batal deh. Iya. Jadi ketika Anda mau kasih konsesi pun ya, Anda juga harus hati-hati. Iya kan? Jangan sampai dia ada pikiran seperti begitu. Makanya saya tadi bilang ketika orang nanya, umpama kayak ini pengalaman kita di hotel kemarin, baru deal hotel kan. Dia kasih harga X umpama begitu. Tiba-tiba saya bilang, ya udah tawar aja angkanya umpama 600 gitu.
Ketika ditawar, langsung diokein sama dia. Apa yang saya rasa? Padahal harganya bagus, Pak. Jangan-jangan. Padahal hanya bagus. Jangan-jangan kenapa saya nggak nawar lebih rendah lagi ya? Iya. Nah, kalau perlu saya tahan dulu deh, saya cek hotel-hotel lain. Jangan-jangan saya tawaran terlalu mahal begitu. Iya. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang niat baik itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Yes. Ya. Nah, yang ke-11. Ini penting sekali, ya. Banyak agent tuh mulutnya itu kagak bisa direm, ya kan? Maksudnya? Yes, ya kadang-kadang di dalam negosiasi itu very sensitif loh. Oke. Ya kan? Dia memberikan informasi yang tidak perlu. Tidak diminta, tetapi Nggak dia ditanya, berikan. nggak usah ngomong. Tidak ditanya, tidak usah ngomong, ya. Oke. Unnecessary information, ya. Iya, setuju, Ya, setuju. karena jujur, properti itu ada 1001 macam hal yang bisa terjadi properti, ya. Makanya orang ketika beli properti, kita ajak lihat rumahnya. Betul. Ya rumahnya segini, ya seginilah. You udah lihat, bukan beli kucing dalam karung. Betul. Kan. Tetapi rumah yang saya pertunjukkan kepada Anda ini mungkin banyak hal-hal yang kadang-kadang ya tidak usah didiskusikan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita memberikan informasi, bahkan informasi umpama gini nih. Anda ngomong sama penjual, "Pak, pembeli serius banget mau beli rumah Bapak nih, Pak. Karena dia kebetulan tahun ini dapat bonus. Jadi dia bisa beli rumah Bapak." "Oh, dapat bonus. Duitnya gede ya." "Oh, gua nggak mau turun." Iya kan? Iya kan? Iya. Atau Anda ngomong sama pembeli, "Pak, penjualnya ini butuh banget, Pak. Kebelet nih ya, Pak. Aduh. Dia udah dikasih tahu perusahaannya untuk pindah segera ke Bandung dalam waktu 1 minggu. Jadi kalau dalam waktu 1 minggu dia nggak kejual, dia akan pusing ngurus rumahnya, Pak, karena nggak ada yang jaga rumah ini, Pak. Wah, Lagi bahaya. pula, dia butuh uangnya cepat supaya bisa kasih down payment rumah yang ada di Bandung yang dia udah naksir. Jadi kalau bisa Bapak cepet deh dealnya, Pak." Lemah sekali udah. Oh, yuk kasih saya informasi empuk, yang Pak. yang membuat penjual ini akan saya tekan lagi Betul, harganya. betul. Jadi agent ini hati-hati. Iya. Anda harus merepresent penjual Anda sebagai orang yang baik. Anda harus merepresent pembeli Anda sebagai orang yang baik. Jadi di mata pembeli, penjual adalah orang yang normal. Di Yes. mata penjual, pembeli adalah juga orang yang yang sama. normal. Ya. Nah, dengan begitu Anda bisa memberikan sebuah keseimbangan bagi mereka untuk mengambil keputusan. Menarik Ya, sekali. jadi ini frameworknya penting. Dan yang terakhir ini menurut saya menarik sekali, follow up, follow through. Wih, Ya. apa ini, Pak? Gini nih, Pak, orang tuh kalau saya tahu ya Pak ya, saya punya pengalaman pribadi juga gitu, dan saya tahu banyak orang punya pengalaman pribadi. Orang tuh ketika mau menikah, Pak, Ya. ketika dia menikah, hari ketika dia menikah dia tidur, dia tuh nggak bisa tidur, Pak, karena dia pikir begini nih, jangan-jangan orang yang saya kawinin ini bukan orang yang tepat. Oke. Jangan-jangan ada orang yang lebih baik dari orang ini. Nah, hal itu harus kita hilangkan dalam pikiran orang. Setuju nggak? Kalau nggak, dia selalu bertanya sama. Jadi ketika seorang penjual dengan pembeli telah sepakat menjual propertinya dengan harga tertentu, Ya. setelah mereka deal, ya kan, mereka kan berdua pulang nih. Mereka akan ngomong sama temennya, mereka akan ngomong sama saudaranya, ya kan? Dan bisa saja banyak informasi sumbang akan datang setelah transaksi. Mengganggu. Ambil contoh, ada agent teleponnya, "Pak, rumah Bapak ada yang mau nawar nih, Pak." "Waduh, Bapak udah jual. Laku berapa, Pak?" 1,3 M. "Aduh, Pak, ini orang mau beli 1,35. Bayangin ya? Goyah jadinya. Bukan. Udah deal. Udah deal ya? Dia akhirnya nggak enak, nggak bisa tidur. Iya. Pak David jahat nih, kenapa jualin saya 1,3 M? Murahan. Iya, kemurahan gimana gitu. Ya. Jadi Pak David harus meredam orang-orang kayak gini. Jadi setelah mereka transaksi, ya, setelah deal, besok harinya Bapak telepon, "Pak David, waduh, proses cukup panjang 3 bulan, dan akhirnya kita deal ya, Pak." "Pak, untung Bapak deal loh, Pak." Iya kan? Karena zaman sekarang ada rumah yang harganya lebih murah dari rumah Bapak pun ya, saat ini masih belum ada pembeli. Oke. Jadi Bapak membuatnya, saya oke gitu ya. Demikian juga sebaliknya dengan pembeli ya. Anda bilang, "Pak, Bapak syukur bisa beli sekarang, Pak. Sekarang, Pak, inflasi lagi tinggi, Pak. Banyak pemilik-pemilik properti yang selalu ingin menaikin harganya. Bapak sebenarnya udah dapat harga bagus nih, Pak. The best. Karena mulai dari saat ini, Pak, harga akan naik, Pak." Ya. Jadi Anda harus menenangkan. Nah, pertanyaannya Anda tanya, "Pak, apakah Bapak ngomong itu bohong atau enggak?" Anda harus nyari informasi itu dengan tepat. Betul. Ya, saya kan ngomongin sebagai contoh saja ya. Ya. Karena Anda tahu penjual mau jual rumah, sebelum dia ketemu dengan pembeli yang terakhir,
dia sudah ketemu dengan banyak pembeli. Setuju nggak? Pembeli-pembeli yang nego jauh di bawah harga yang dia inginkan. Setuju. Dan pembeli terakhir ini pasti dengan nego yang terbaik yang dia dapat. Betul. Oleh sebab itu kita ceritakan lagi prosesnya, bagaimana proses ini tidak semalam. Jadi lu jangan kaget, aduh gua dapat pembeli cepet banget, jangan-jangan harganya murah. Pak, Bapak udah 3 bulan jual rumah ini loh Pak. Pertama Bapak masih ingat Bapak titip ke agent itu, nggak laku, ya nggak ada pembeli, kemudian Bapak akhirnya kasih ke saya. Saya bawa ke Bapak 5 orang loh Pak. 5 orang itu Bapak tolak, hanya yang ke-6 ini Pak Bapak terima. Ya. Syukur Pak, orang ini Pak. Karena saya yakin nih Pak, kalau orang ini jalan lagi ke banyak properti di sekitar sini, mungkin dia bisa dapat yang lebih murah loh Pak. Mungkin bisa? Ada kemungkinan? Ada sih. So, saya ngomong valid kan. Yes. Ya demikian juga sebaliknya dengan pembeli. Iya. Iya kan? Iya. Pembeli, Pak, masih ingat Pak waktu Bapak saya temenin nyari-nyari properti, Bapak sudah lihat 20 properti loh Pak. Yes. Dari 20 properti itu, ada 3 properti yang sangat menarik perhatian Bapak. Sesuai dengan keinginan Bapak. Ada swimming poolnya, kamarnya 5, tamannya luas, dan hadap selatan. Itu yang Bapak mau. Dan unit paling terakhir ini, semua kriteria Bapak dapat dengan harga yang paling murah dari 3. Berarti proses ini Bapak sudah lakukan dengan baik. Bapak ini luar biasa loh. Kalau nyari properti kayak begini, apalagi nyari istri, Bapak pasti luar biasa. Mantap tuh. Mantap kan? Iya. Ya, jadi kalau orang udah seperti begini, saya tadi bilang follow up-nya itu penting. Betul. Nah, follow through-nya gimana, Pak? Pak, kalau Bapak happy dengan pelayan saya, kira-kira ada teman Bapak yang mau jual properti, Pak. Saya bisa bantu dia, Pak, supaya mendapatkan properti terbaik. Tolong hubungi saya, Pak. Ya. Jadi, ini strategi, ini adalah framework. Saya percaya kalau teman-teman real estate ngelakuin semua framework ini saja ya, Anda di mata konsumen, di mata klien Anda dilihat sebagai orang-orang yang luar biasa. Luar biasa. Ini Ya. sesinya luar biasa Pak Darmadi. Yes. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa follow sosial media kita, kemudian klik like and subscribe YouTube channel ini. So stay tune in Monday Morning Motivation.